Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas membahas ulas ulang harga wajar BBRI dan menentukan harga beli ya. Kemudian dilihat dari laporan keuangan. Harganya kira-kira berapa sih? Karena kan secara grafik ya, terakhir 5 tahunan itu memang saham BBRI itu naik terus meskipun memang ada penurunan, tapi secara keseluruhan naik. Coba kita lihat secara di chart ya, di chart mingguan itu dari tahun 2009 tuh naik terus. Kenaikannya itu sudah 1000% ya, ya 1600, 1700-an, 1600 ya sampai all time high kemarin. Nah, kira-kira ini kan sekitar 13 tahun yang lalu ya. Nah, kita proyeksikan 10 tahun ke depan gimana gitu kan. 10 tahun ke depan gimana BBRI. Itu bisa diprediksi dengan data histori dan keuangan. Dan eh, yang terpenting kita mengetahui harga yang sekarang dulu ya. Karena BBRI itu punya riwayat di September itu merah gitu. Itu kesempatan untuk serok. Oke, kita langsung cek ke bagian ini finansial ya. Intinya gini, kenapa BBR itu banyak sekali dibeli, baik oleh sama fund manager, asing, retail gitu ya. Salah satu saham yang perbankan harus ada gitu, salah satunya di Porto, BBRI. Kenapa? Nah, itu akan kita bahas. Disclaimer on dulu, bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Oke, yang pertama, kenapa? Karena dari segi aset ya, sorry, dari segi ekuitas ya, ekuitas nih dari tahun ke tahun itu naik ya. Dimulai dari tahun 2009 ya, naik. Nah, 2009. Kita tadi kan kita lihat dari 2009 naik ya sampai tahun 2022 ini naik terus kan. Ya kita lihat juga ekuitasnya. Nah, di 2008, 2009 itu 22 triliun. 2009 2009 27 triliun. Dua berapa nih? 2010 36, kemudian 2011 49, 2012 64 sampai dengan 2002 itu naik, kecuali ada penurunan di 2020 karena pandemi gitu. Dan ini juga tergambarkan dengan ekuitas yang turun di 2020 yang memang jeblok harganya sampai menembus ke titik terendahnya di 2100 yang sama dengan ini harganya sama dengan kayak tahun 2015 gitu. Dan sejak pandemi itu naiknya sekarang udah 100% ya. Udah sampai 100%-an BBRI. Nah, gimana ke depannya? Gimana perhitungannya gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Sebelumnya gue pernah pakai rasio, tapi ternyata pakai rasio ini tidak masuk karena memang secara PBV dia mahal, dinilai dan dihargai juga tinggi ya oleh di pasar saham PBR ini. Kita pakai rumus ini, PER ya, dan gue gabungkan dengan PBV gitu. Itu buat secara lebih konservatif aja. Biasanya saham-saham keuangan, perbankan gue pakai ini, PER. Gini ngitungnya. Ketika garis PER ini sekarang kan current PER nih ya, garis oranye ini, grafik oranye. Dia secara histori 10 tahun terakhir kita langsung lihat. Ya, secara histori ya, setiap kali menembus nih, ini tahun berapa nih? Tahun 2020 ya. Menembus dia garis standar dia
deviasi pairnya -1, dia akan kembali lagi menembus minnya, plusnya, kemudian sampai yang paling tinggi itu +2. Dan sekarang downtrend lagi karena ada koreksi gitu, yang menunjukkan ini murah menurut gue ya, secara pair. Maka harga rata-rata menurut pair-nya itu di 5.700 gitu. Sekarang kan emang di bawah rata-rata pair-nya. Kemudian plusnya pair, plus 1 pair itu di 6.500. Dan di minus standar deviasi 1 di 11,9 ya. Sorry ini 11,9 coba. Itu di harga 3 ribuan. Kalau terakhir itu di harga 3.800-an ya. Nah, selanjutnya gue gabungin nih secara ekuitas. Gue telah tulis ekuitas dari tahun 2018 ya gue ambil sampai tahun 2021 dan terakhir kuartal 2. Rata-rata kenaikannya ekuitas tiap tahun dari tahun 2018 ke 2021 itu sebesar 18% gitu. Dan gue rata-ratakan kalau setahunnya 18% ekuitasnya naik, per kuartalnya sekitar 3-4% gitu. Gue ambil sekitar 4% aja di sini misalkan. Ya, 4% nih rata-ratanya. Kalau yang mau lebih konservatif ya 3,5% lah. Sorry, 3,5% coba ya. Secara lebih konservatif gitu. Nah, dari situ gue tulis jumlah pemegang sahamnya, ekuitas dibagi jumlah pemegang saham, dapat nih book value-nya. Gitu. Dapat harga bukunya ya. Harga bukunya ya. Dan dari setelah harga buku gue bisa memperkirakan pakai min PBP standar deviasi 1 dan min PBP standar deviasi serta min PBP standar deviasi -1. Dapat nih ya. Kemudian dikalikan dengan harga bukunya. Jika menyentuh min standar deviasi PBP plus 1, harganya 5.200. Kalau menyentuh min PBP standar deviasi saja, itu harganya di 4.000. Dan kalau menyentuh harga min PBP standar deviasi -1, itu harganya di 4.000 juga. Gitu ya. Sorry, salah. Ini harusnya dikali sini. Nah, di 4.651. Kita lihat sekarang PBP-nya ada di posisi apa? Posisinya sekarang ada di antara +1 ya. Di antara di PBP-nya sini nih. Nah, di antara min dan plus ya. Itu. Nah, harga wajarnya di antara 4.600 sampai 5.000 gitu. Dan gue lebih konservatif lagi nih, kan gede-gede nih harganya. Gue gabungin dengan pair. Harga min PBP ditambah harga min pair bagi 2. Jadi rata-rata. Ternyata malah lebih besar karena secara pair dan PBP ternyata BBRI memang dihargai oleh pasar mahal sahamnya dan bernilai. Kenapa bernilai? Konsisten selama beberapa tahun ini ya kenaikan ekuitasnya sebesar 18% gitu. Dan rutin bagi dividen juga. Gitu. Jadi rentang harganya untuk BBRI itu di 4.000 paling, misalnya kalau 4.000 paling murah banget ini. Kemudian take profitnya beberapa eh, beberapa waktu ke depan itu bisa nyampe 5.000 sampai 6.000 gitu untuk BBRI. Itu proyeksinya. Kenapa? Karena secara ekuitas naik dan pergerakannya juga memang naik gitu harganya. Nah, kalau lihat dari grafik mingguan, ketika dia menembus MA 200 ya, berarti dia lagi murah banget gitu. Itu terjadi pada tahun 2020. Sekarang MA 200 tegak ya ke atas kalau kita lihat
Kalau kita candle harian, ya kalau lihat candle harian mah, ini biasanya untuk swing aja nih, ya. Swing, biasa kemarin beli di sini gitu kan. Nah, kalau ada yang mau swing ya, beli di sini ketika apa? Ketika garis EMA 20 itu bersilangan dengan garis EMA 200 untuk swing ya. Ini juga nih, nunggu golden cross. Nah, ini ternyata tidak golden cross nih. Belum. Jika golden cross, berpeluang untuk menutup gap ini. Jadi prediksi gue di akhir tahun atau di awal tahun itu BBRI kembali ke 4.800 gitu. Jika 4.800 itu tembus, maka nggak terbendung nih, kenaikannya bisa sampai 5.000. Di tahun depan udah prediksi gue tuh 5 ribuan BBRI sampai 6.000. 5.000 sampai 6 ribuan lah. Setelah itu mungkin koreksi-koreksi karena dari tahun ke tahun saham ini naik. Itu ya. Jadi yang punya dana nganggur, BBRI ya, market cap terbesar juga, Bank BUMN. Kalau swasta kan BCA. Kalau punya dana nganggur 100 juta, nggak salah masukin BRI. Tapi dengan manajemen yang bagus ya. Masukin dulu 30, kemudian 40, baru sisanya. Dan ketika dibandingkan dengan seasonality, itu probability juga lumayan. Di September ada penurunan sampai 4%. Kalau kita penurunan sampai 4% ya di September misal di sini ya 4% minimal itu bisa turun ke harga sini ya 4.100. Jadi area buy-nya ada dua nih. Pertama di 4.200, sekarang kalau misalkan tembus support di 4.200, area buy-nya di sini. Ada dua lagi ya. Area buy-nya di sekitar 4.200 sampai 4.100 untuk BBRI. Dengan target ya penjualan, gue sih optimis di tahun depan atau sampai akhir tahun itu 18%. Punya 50 juta misalkan. Atau misalkan retail-retail mau nyoba 10 juta. Ya, 10 juta misalkan dikali 18%. Lumayan, 1.800.000. Sampai akhir tahun punya dana nganggur, cuan 1.800.000. Gitu. Itu BBRI ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi yang mau template ini silahkan komen aja. Kemudian kirim buktinya ke Telegram gua. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih.